Hai Sobat Rebahan, hari ini Arena Film bakal mempersembahkan rangkuman alur cerita dari film yang pastinya belum pernah kalian tonton di TV. Karena film ini baru rilis di tahun 2020 kemarin. Film ini berjudul Soul. Penasaran nggak? Kalau iya, klik subscribe, like, share, dan komen di bawah ini ya. Joe Gardner adalah seorang guru musik paruh waktu di sebuah sekolah. Saat tengah mengajar, Arroyo, sang kepala sekolah menghampiri dan membawa kabar bahagia lewat surat yang dibawanya. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa Joe telah diangkat menjadi guru musik tetap di sekolah tempatnya mengajar. Kabar baik itu nampaknya tidak berarti apa-apa untuk Joe, karena menjadi guru bukanlah prestasi impiannya. Berbeda dengan ibunya, penjahit bernama Liba itu lebih bangga bila putranya menjadi guru daripada harus membuang-buang waktu mengejar karir sebagai musisi jazz. Secara kebetulan, mantan muridnya, Curly, menelpon dan memberitahu bahwa ia sekarang menjadi salah satu pemain dari sebuah band yang sama dengan musisi jazz legendaris, Dorothy Williams, yang sangat dikagumi Joe. Kemudian Curly meminta Joe menjadi pemain piano untuk mereka. Dengan girang dan semangat, Joe langsung pergi menemui Curly. Sesampainya di sana, Joe langsung ditempatkan sebagai pemain piano. Tanpa ada aba-aba dan juga instruksi, Joe diminta mengiringi musik yang sebelumnya tidak pernah ia pelajari. Tapi ternyata, ia berhasil membuat kagum Dorothy dan anggota band lainnya karena telah mengimprovisasi nada dan memainkan lagu dengan penuh perasaan. Dorothy yang terkesan dengan kemampuan Joe memberitahunya untuk datang bergabung dengan mereka jam 7 malam. Tentu saja, hal tersebut membuat Joe kegirangannya bukan main. Bahkan, saking senangnya, Joe sampai tidak memperhatikan apapun di perjalanan pulang. Hingga tiba-tiba, ia jatuh ke dalam sebuah got dan berubah menjadi makhluk biru kecil yang merupakan perwujudan dari soul atau jiwanya Joe. Setelah jatuh, jiwa Joe berada di sebuah ruangan yang sangat gelap. Joe sangat kebingungan dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Sesaat kemudian, muncul jembatan yang menuju ke arah cahaya terang. Joe berlari menjauh dan bertemu dengan 3 orang yang sama dengan dirinya. Orang-orang itu menjelaskan bahwa mereka sedang menuju ke Great Beyond karena waktunya di bumi telah selesai. Mendengar hal itu, Joe yang baru saja mendapat kesempatan emas di hidupnya tidak mau menerima kenyataan bahwa dirinya telah meninggal. Ia mencoba terus berlari menuruni jembatan. Tapi semakin menjauh, Joe semakin banyak bertemu dengan jiwa-jiwa lain yang menunggu giliran pergi menuju Great Beyond. Joe yang ketakutan terus berusaha pergi dari tempat itu, hingga akhirnya ia terjatuh menembus beberapa dimensi. Kini ia berada di suatu tempat yang bernama The Great Before. Seseorang bernama Jerry mendatanginya dan membawanya tur ke tempat di mana jiwa-jiwa mendapat kepribadian sebelum diberi nyawa dan pergi ke bumi. Jerry juga menjelaskan bahwa mereka yang sudah mendapatkan kepribadian utuh bisa melompat ke lubang yang bernama gerbang bumi yang akan membawa mereka menuju tubuhnya di bumi. Mendengar penjelasan Jerry, Joe langsung mencoba untuk lompat ke dalam lubang itu. Namun ia terus-menerus kembali ke tempat semula. Lalu Jerry datang dan membawa Joe ke tempat di mana para mentor berada. Jerry memberinya tugas untuk menjadi mentor bagi jiwa-jiwa yang baru jika ia tidak ingin pergi ke Great Beyond. Beberapa saat kemudian, penghitung jiwa bernama Terry datang dan menyampaikan bahwa penghitungan Great Beyond salah karena ada 1 jiwa yang hilang. Terry lalu pergi ke ruang penyimpanan untuk memeriksa seluruh file yang ada agar menemukan jiwa siapa yang hilang. Sementara itu, sampailah Joe ke sebuah seminar bernama Seminar Dirimu. Di sana, ia bertemu dengan para mentor yang lain. Mentor-mentor tersebut diberi tugas untuk membantu jiwa-jiwa baru mendapatkan apinya agar mereka memperoleh Earth Pass. Api tersebut bisa didapatkan jika jiwa-jiwa baru mendapat sesuatu yang dapat menginspirasi. Kemudian, satu persatu mentor dipanggil
dan dipasangkan dengan jiwa yang baru. Sampailah pada saat seorang mentor bernama Bjorn T. Borgensen dipanggil dan tidak satu pun maju ke depan. Ternyata, nama tersebut adalah nama pengenal Joe yang diambilnya secara asal sebelum masuk ke dalam ruang seminar. Ia lalu dipasangkan dengan jiwa bernomor 22, jiwa pemberontak yang selalu menolak untuk pergi ke bumi. 22 telah melalui banyak mentor terkenal termasuk Gandhi, Abraham Lincoln, dan juga Bunda Teresa. Tapi tidak satu pun dari mereka berhasil menyiapkan 22 untuk pergi ke bumi. Joe dan 22 dibawa ke sebuah tempat yang berisi kenangan Dr. Borgensen semasa hidupnya. 22 mengikuti Joe dengan enggan. Ia terus mengoceh dan berkata bahwa ribuan mentor hebat telah gagal membawanya. Begitu pula Joe. 22 meyakinkan bahwa Joe tidak akan bisa membawanya ke bumi. Di sana, Joe mengaku bahwa dia bukanlah Dr. Borgensen yang asli. Kemudian, 22 membantu Joe pergi ke dalam kenangannya yang sebenarnya. Di sana, kita akan melihat awal mula Joe mendapat dorongan dari ayahnya hingga ia bisa begitu mencintai musik jazz. Ditampilkan juga bagaimana Joe mendapat banyak penolakan dari semua orang. Hingga tibalah mereka di tubuh Joe saat ini yang tengah terbaring lemas di atas ranjang rumah sakit dalam keadaan koma. Setelah melihat kilas balik hidupnya, Joe menjadi sadar bahwa ternyata selama ini dia tidak menemukan pencapaian yang berarti. Hidupnya juga biasa-biasa saja. Ia meminta lencana 22 dan berniat kembali ke tubuhnya. Tentu saja, 22 menyerahkan lencana itu dengan cuma-cuma. Namun lencana itu selalu kembali ke tubuh 22 walaupun berbagai cara telah dilakukan. Keduanya kemudian sepakat untuk bekerja sama mendapatkan api yang bisa mengaktifkan Earth Pass. Setelah Earth Pass-nya aktif, 22 akan memberikannya kepada Joe agar ia dapat kembali ke bumi dan 22 bisa melewatkan kehidupan. Joe membawa 22 ke piano miliknya tetapi gagal karena 22 tidak mendapatkan inspirasi apapun dari musik. Kemudian mereka pergi ke ruang segalanya. Di sana terdapat banyak hal yang bisa dilakukan. Namun lagi-lagi, tak ada satupun yang bisa membuat 22 terinspirasi. Karena waktunya habis, Joe akan dikirimkan lagi ke Great Beyond. Sebelum Jerry melempar Joe kembali ke Great Beyond, 22 memberitahu Jerry bahwa sebentar lagi ia akan mendapat inspirasi dan meminta waktu tambahan. 22 malah membawa Joe kabur ke tempat rahasia bernama The Zone. Tempat itu merupakan ruang pertemuan antara jasmani dan rohani. Kondisi di mana seolah-olah jiwa seorang terlepas dari tubuhnya karena hanyut pada kesenangannya di dunia. Mereka bertemu dengan Lost Souls, jenis jiwa yang tidak pernah menemukan tujuan dan termakan pikiran negatif. Lost Soul mengejar Joe dan 22. Beruntung mereka diselamatkan oleh Moonwine, seorang penjelajah alam roh. Moonwine masih hidup di bumi dan bahkan tinggal dekat dengan Joe. Ia membimbing jiwa-jiwa yang hilang dari tubuh mereka dan membawa Joe kembali ke tubuhnya yang terbaring dalam keadaan koma di rumah sakit. Joe yang tidak sabar segera melompat ke dalam portal menuju bumi dan secara tidak sengaja menarik 22 masuk bersamanya. Joe terbangun dan menemukan dirinya kembali ke bumi. Hanya saja, ia berada di dalam tubuh seekor kucing terapi bernama Mr. Mittens. Sedangkan 22 berada di dalam tubuhnya. Karena tidak terima, keduanya berusaha kabur dengan kondisi mereka yang belum terbiasa dengan tubuh barunya. Mereka mencoba menemukan lokasi Moonwine yang berada di tengah Manhattan. Tetapi ketika mereka keluar, 22 panik karena ini kali pertamanya menjadi manusia. Dia bersembunyi sampai Joe datang setelah mencuri sepotong pizza dan memberi 22 rasa makanan pertamanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya menemukan Moonwine yang sedang bekerja melakukan atraksi papan iklan. Setelah menceritakan apa yang terjadi, Moonwine meminta mereka untuk bertemu di Half Note pada pukul 6:30 sore, di mana waktu itu merupakan titik tipis antara alam bumi dan alam astral akan terbuka. Sementara itu, di alam lain, Terry terlihat masih sibuk mencari roh siapa yang hilang dari Great Beyond. Kembali lagi dengan Joe dan 22. Ketika mencoba untuk pulang, tiba-tiba mereka bertemu dengan Dorothy dan Carly yang melihat tubuhnya berkeliaran di jalan dengan gaun rumah sakit. Mereka bergegas masuk ke dalam taksi dan kembali ke rumah sebelum hal lain terjadi.
Ketika mereka sampai di rumah, Joe mendapat telepon dari Curly yang mengatakan bahwa posisinya telah digantikan oleh orang lain. Namun Curly mengatakan akan membantunya jika Joe berhasil datang lebih awal. Dan mereka pun bersiap-siap untuk menemui Curly. Di alam lain, Terry akhirnya berhasil menemukan bahwa Joe lah arwah yang selama ini dia cari. Kemudian ia turun ke bumi dengan misi menemukan Joe dan membawanya kembali ke Great Beyond. Sementara itu, Joe membantu 22 untuk bersiap-siap bertemu dengan Dorothy. Ia membantunya memotong rambut. Tetapi Joe malah tergelincir dan tidak sengaja memotong bagian tengah rambutnya. Joe kemudian memberitahu 22 untuk pergi ke tukang cukur, Diz. Joe dan Diz berbicara banyak hal di sana. Diz mengatakan bahwa Joe telah banyak berubah. Kemudian mereka pergi setelah selesai memotong rambut. Terry pergi untuk mencari Joe setelah ia mengetahui bahwa Joe adalah jiwa yang hilang. Ketika Terry menyusuri kota, dia tidak sengaja menangkap jiwa Paul, orang yang mirip dengan Joe. Tetapi ia segera mengembalikan jiwa Paul ke tubuhnya, setelah sadar bahwa itu bukan Joe. Hal itu membuat Paul merasa terkejut hingga ia ketakutan. 22 menikmati hidupnya menjadi manusia dengan tubuh milik Joe. Ketika sedang bermain, topi yang dipakainya terhempas angin. Kemudian ia mengambil topi tersebut dan tidak sengaja membuat celana Joe robek. Joe tahu harus pergi ke tempat ibunya. Satu-satunya orang yang bisa memperbaiki celananya. Mereka pergi menggunakan kereta bawah tanah. 22 sangat senang bermain-main di kereta karena ia belum pernah menaikinya. Setibanya di tempat perbaikan baju, Joe segera meminta tolong ibunya untuk memperbaiki bajunya tersebut. Ibunya tidak senang mengetahui bahwa Joe akan menjadi seorang musisi. Karena memang ayahnya dulu yang juga seorang musisi. Hidup kesusahan dan tidak memiliki jaminan hidup. Joe mengatakan isi hatinya dibantu dengan 22. Joe bilang bahwa musik adalah alasan hidupnya. Ia takut jika mati hari ini, ia akan menyesal karena tidak pernah berhasil menjadi musisi. Akhirnya ibunya luluh mendengar alasan Joe dan memutuskan untuk mendukungnya. Ia pun memberi Joe setelan jas milik ayahnya dulu. 22 duduk dan mengamati sekitar. Ia menyadari bahwa dia telah menikmati hidup walau dengan tubuh orang lain. Ia senang bisa memakan permen yang diberikan Diz. Bahkan pria di kereta bawah tanah yang membentaknya membuat 22 merasa lebih gembira. Moon Wen datang untuk mengembalikan jiwa Joe. 22 menolak untuk menyerahkan tubuh Joe karena ia ingin tinggal lebih lama di bumi untuk mencari passion yang dimilikinya. Kemudian ia melarikan diri dan membuat Joe harus mengejarnya menuju kereta bawah tanah. Terry berhasil menangkap mereka melalui salah satu perangkapnya dan membawa mereka kembali ke Great Before. It's your time to go, Joe Gardner. Jerry kemudian melihat bahwa 22 sudah mendapatkan lencana. Tetapi Joe menyangkalnya dan mengatakan bahwa 22 mendapatkan itu karena dia melakukan semuanya melalui tubuh Joe. Karena tersinggung oleh kata-kata Joe, 22 melemparkan lencana yang dimilikinya kepada Joe dan melarikan diri. Joe bertanya kepada Jerry B, mengapa dia tidak bisa memiliki tubuhnya sendiri walau dia sudah menemukan tujuan hidupnya. Sedangkan 22 yang belum menemukan tujuan hidupnya sudah mendapatkan pas itu. Jerry B menjelaskan bahwa api yang dimaksud bukan tentang menemukan tujuan hidup, melainkan makna hidup. Joe mengambil lencana milik 22 dan berhasil kembali ke tubuhnya. Joe pergi ke acara Dorothy dengan tergesa. Sayangnya, ia sampai di sana dengan terlambat. Joe mendesak Dorothy untuk memberinya kesempatan dan meyakinkannya bahwa musik adalah satu-satunya alasan dia hidup. Akhirnya, Dorothy mengizinkan Joe untuk ikut tampil di panggung. Joe berhasilkan memainkan penampilan yang menakjubkan dan membuat orang-orang bersorak kepadanya. Kemudian setelah selesai manggung, Dorothy menawarkannya kesempatan untuk ikut manggung lagi bersama dengan Dorothy dan bandnya. Joe terdiam. Ia mengakui bahwa dia tidak merasakan seperti yang dia harapkan sebelumnya. Joe berpikir bahwa ia akan merasakan perbedaan setelah mendapatkan apa yang ia nanti-nantikan. Dorothy kemudian menceritakan Joe tentang kisah seekor ikan
di mana kisah tersebut mengandung makna yang mendalam tentang arti hidup. Joe tidak pernah mensyukuri setiap kenikmatan yang ia dapatkan dalam hidupnya. Walaupun ia sudah mencapai tujuan hidupnya, ia selalu merasa tidak cukup karena memang ia tidak pernah bersyukur atas semua itu. Ia kembali ke apartemennya dan mengeluarkan barang-barang yang 22 taruh di saku bajunya. Joe mengamati barang-barang tersebut dan sadar bahwa memang banyak hal yang seharusnya dapat membuatnya bersyukur selama ini. Ia terus mengingat-ingat masa-masa indah dalam hidupnya sambil memainkan piano. Saat ia memainkan musik, ia kembali berada di The Zone dan bertemu dengan Moonwine. Ia meminta bantuan kepada Moonwine untuk membawanya kembali ke Great Before dan bertemu dengan 22. Moonwine memberitahu bahwa 22 telah menjadi jiwa yang hilang. Moonwine menemukan 22 di The Zone dan melihatnya seperti jiwa yang hilang, yang mencoba mencari jati dirinya. Joe menemukan 22 menangis sendirian. Mereka mengejarnya dan Joe mengatakan kepada 22 bahwa dia ingin mengembalikan lencana milik 22. Joe merasa menyesal atas apa yang dia lakukan. 22 melahap Joe dan ia memasuki tubuh 22. Di dalamnya, Joe melihat para mentor 22 mengejeknya dan membuat 22 tertekan. Dengan susah payah, Joe menyadarkan jiwa 22. Ia mengatakan kepadanya bahwa apinya itu bukan tujuan hidup, melainkan makna hidup yang sudah berhasil 22 temukan. Akhirnya, Joe memberikan lencananya kepada 22. Joe menemaninya pergi ke bumi untuk dilahirkan sebagai seorang bayi di sana. Mereka berpisah di tengah perjalanan. Joe berada di jembatan yang akan mengantarnya di kehidupan selanjutnya. Jerry menghentikan Joe dan mengatakan bahwa ia terkesan dengan apa yang dilakukan Joe dan fakta bahwa dia adalah orang yang memberi 22 kesempatan untuk hidup. Jerry memutuskan untuk mengizinkan Joe kembali ke tubuhnya dengan harapan Joe bisa berhati-hati dalam mengambil langkah agar ia tidak cepat mati seperti sebelumnya. Film ini berakhir di kehidupan baru Joe. Ia berjanji akan mensyukuri setiap menit di hidupnya. Wah, gimana sobat rebahan? Ada pelajaran yang bisa kamu ambil dari film ini nggak? Kalau ada, komen di bawah ini ya. Oke, jadi hari ini Arena Film udah bawain film yang spesial banget karena belum tayang di TV. Kira-kira besok film apa lagi ya? Jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari Arena Film ya. See you!